benar-benar sangat berbakat. Ia sendirian membangun sebuah tempat berlindung di hutan yang sekilas terlihat seperti bagian dari pohon itu sendiri. Sulit dipercaya bahwa itu sebenarnya adalah sebuah shelter. Seperti biasa, Dave sedang menjelajahi hutan lebat. Tiba-tiba hujan deras turun dan membuatnya basah kuyup. Untungnya, di dekat sana ia menemukan daun besar berbentuk seperti tempurung kura-kura yang bisa melindunginya untuk sementara waktu. Tidak jauh dari situ berdiri sebuah pohon raksasa berusia sekitar 100 tahun. Bagian dalamnya memang agak sempit, tetapi Dave berpikir bahwa dengan sedikit perubahan, tempat itu bisa menjadi tempat berlindung yang ideal. Dave mulai membersihkan semak-semak dan rumput yang tumbuh di sekitar pohon. Perlahan-lahan area itu menjadi bersih dan rapi. Setelah itu, ia memilih rumpun bambu tua yang sudah berusia puluhan tahun. Kembali ke camp, ia memotong bambu menjadi beberapa bagian yang sama panjang dan mengubahnya menjadi bilah-bilah tipis namun kuat. Dengan bahan itu, ia bahkan bisa membuat keranjang bambu yang kokoh untuk membawa barang. Seluruh prosesnya sebenarnya cukup sederhana. Jika sekali saja melihat caranya, kamu juga pasti bisa melakukannya dengan mudah. Sekarang karena Dave sudah memiliki keranjang bambu untuk membawa berbagai barang, ia berpikir sayang jika sisa bilah bambu dibuang begitu saja. Maka ia membuat perangkap ikan khusus. Perangkap itu dirancang sedemikian rupa sehingga ikan bisa masuk, tetapi hampir mustahil untuk keluar lagi. Namun sebelum menangkap ikan, ia membutuhkan umpan. Dave menggali tanah yang lembab dan menemukan beberapa cacing untuk dijadikan umpan. Setelah itu, ia menaruh perangkap bambu tersebut ke dalam air dan tinggal menunggu hasilnya. Saat kembali, pandangannya tertuju pada sebuah sarang rayap. Tanah dari sarang itu sangat lengket dan bisa digunakan sebagai semacam beton alami. Ia mengumpulkan tanah tersebut, lalu mencampurkannya dengan air dari mata air tua di dekat sana hingga menjadi semacam semen alami. Selanjutnya, Dave mengambil batu dengan berbagai ukuran dari aliran sungai kecil dan menggunakannya untuk memperkuat sekaligus meninggikan lantai tempat berlindungnya. Di sampingnya, ia juga membuat tungku api dari batu dan tanah. Tungku itu tidak hanya berguna untuk menghangatkan tubuh, tetapi juga untuk memasak. Agar asap bisa keluar dengan baik, Dave secara perlahan membangun cerobong yang lebih tinggi. Setelah selesai, ia mulai merencanakan fondasi di depan pintu. Ia ingin membuat tangga agar lebih mudah keluar masuk. Untuk itu, ia harus menggali tanah dan meratakannya. Pekerjaan yang membutuhkan usaha besar. Kemudian, ia mengumpulkan banyak batu dan menyusunnya menjadi anak tangga. Meskipun ukuran batunya berbeda-beda, tangan terampil Dave berhasil membuat fondasi yang rata dan kuat. Setelah itu, ia pergi ke hutan untuk memotong kayu-kayu yang kokoh sebagai bahan atap. Agar tetap kuat dan tidak mudah lepas, ia membuat lubang pada kayu menggunakan alat besi. Hanya ada satu hal yang harus diperhatikan, menyisakan ruang untuk pintu. Begitu kerangka selesai dibuat, Dave mengumpulkan sulur-sulur tipis dari hutan sekitar. Sulur ini tidak hanya kuat dan tahan lama, tetapi juga sangat lentur. Ia pun menenunnya ke dalam kerangka. Berkat keterampilan menenun Dave yang luar biasa, dinding tempat berlindung itu akhirnya selesai. Kemudian ia melapisi lantai bagian dalam dengan tanah dan menata batu di atasnya, agar permukaannya benar-benar rata. Ia juga menutup semua celah di dinding, agar lebah atau serangga tidak bisa masuk. Melihat masih banyak lubang kecil di dinding, Dave melapisi bagian luar dengan lumpur hingga tertutup rapat. Teman-teman